Kita semua pasti pernah merasa terjebak di dalam pikiran sendiri, bukan? Sebagai introvert, kadang sulit untuk berdamai dengan diri sendiri dan dunia luar. Selamat datang di Ruang Tumbuh. Chapter 1, Mengapa Introvert Butuh Waktu Sendiri? Sebagai introvert, kita sering memerlukan waktu sendiri untuk recharge. Energi yang kita miliki datang dari dalam diri, dan interaksi sosial yang berlebihan bisa bikin kita merasa lelah. Kebanyakan orang mungkin tidak mengerti betapa pentingnya waktu tenang bagi kita. Mungkin di luar sana, ada stigma yang bilang kalau kita harus selalu aktif bersosialisasi. Padahal, itu justru bisa bikin kita merasa terjebak. Kita harus ingat bahwa butuh waktu untuk menenangkan pikiran. Dengan menghabiskan waktu sendiri, kita bisa lebih memahami diri sendiri. Apakah kita merasakan ketenangan, atau justru ketidakpastian? Setiap orang punya cara berbeda untuk menemukan kedamaian dalam keheningan. Jangan ragu untuk memberi waktu pada diri sendiri. Luangkan waktu untuk merenung, mengeksplorasi hobi, atau sekadar menikmati suasana tanpa gangguan. Semua ini membantu kita menjadi lebih baik dalam resap situasi sosial yang kita hadapi nantinya. Chapter 2, Menghadapi ketakutan dan kecemasan. Tidak jarang, ketakutan muncul saat kita harus berhadapan dengan orang lain. Bisa jadi perasaan bahwa kita tidak cukup baik atau ansietas sosial yang menghantui. Penting untuk mengenali ketakutan ini. Apa yang sebenarnya membuat kita merasa terancam? Dengan menanyakan hal ini pada diri sendiri, kita bisa mengidentifikasi pemicu dan menghadapinya. Misalnya, kita bisa mulai dengan situasi kecil, seperti berbicara satu lawan satu. Seiring waktu, kita bisa memperluas interaksi dan mengurangi ketakutan. Ketika kecemasan menghadang, jangan takut untuk mengambil napas dalam-dalam dan memberi diri izin untuk merasa cemas. Ini semua adalah bagian dari proses belajar. Cobalah teknik pernapasan sederhana, atau mungkin meditasi, untuk menenangkan pikiran kita. Ingatlah bahwa rasa cemas itu normal, dan kita tidak sendirian dalam perasaan ini. Dengan perlahan-lahan menghadapi ketakutan, kita bisa membangun kepercayaan diri yang lebih kuat. Chapter 3, Menerima Diri Sebagai Introvert. Menerima diri sendiri adalah langkah awal dalam perjalanan ini. Ketika kita bisa mengakui bahwa introversi adalah bagian dari diri kita, beban mental yang selama ini kita pikul akan terasa lebih ringan. Apa yang menurut orang lain sebagai kelemahan, bisa jadi justru merupakan kekuatan tersendiri. Kita memiliki kepekaan terhadap lingkungan dan mampu mendengarkan dengan baik. Kedua hal ini adalah aset yang langka. Dengan menerima diri, kita memberi ruang bagi pertumbuhan. Jangan lagi bandingkan diri dengan orang-orang lain yang memiliki karisma sosial yang mungkin jauh berbeda. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Dan berjalan di jalur yang sesuai dengan diri sendiri adalah kunci menuju kebahagiaan. Kita bisa mulai dengan menulis jurnal tentang pemikiran dan perasaan kita. Ini adalah cara yang baik untuk merefleksikan diri dan memahami diri lebih dalam serta mengarahkan fokus kita kepada hal-hal positif dalam hidup. Dengan begitu, kita dapat menerapkan penerimaan terhadap diri kita secara lebih mendalam. Chapter 4, Menemukan kegiatan yang membahagiakan. Hal-hal kecil dalam hidup bisa memberi kita kebahagiaan. Temukan kegiatan yang bisa membuat kita merasa hidup lagi, tanpa merasa terbebani. Mungkin kita suka berkebun, membaca buku, atau menggambar. Kegiatan itu bukan hanya sekedar hobi, tapi juga alat untuk berdamai dengan diri. Jangan takut untuk menjelajahi kreativitas kita. Apa yang bisa kita lakukan sendiri, yang membuat kita lupa akan dunia luar? Dengan menemukan dan menjadikan hobi sebagai pelarian, kita memberikan kesempatan pada diri untuk menemukan sisi lain yang lebih ceria. Hal ini juga bisa menjadi cara yang efektif untuk menetralkan stres yang sering datang. Selain itu, bagi kita yang suka belajar hal baru, mengikuti kursus online tentang topik yang menarik juga bisa menjadi kegiatan positif.
Aktivitas ini akan membantu kita mendapatkan pengalaman baru sekaligus meningkatkan sewaktu-waktu kita merasa terjebak dalam rutinitas. Momen-momen ini akan memberi kita perspektif baru dalam hidup. Chapter 5. Menjalin hubungan yang berkualitas. Ketika kita berbicara tentang menjalani hidup sebagai introvert, penting untuk menjalin hubungan yang berkualitas, bukan hanya kuantitas. Kita mungkin tidak perlu banyak teman, tetapi yang ada haruslah orang yang memahami kita. Teman yang bisa menerima ketidakpastian kita dan tetap ada untuk memberikan dukungan. Fokuskan diri untuk membangun koneksi yang tulus. Komunikasi yang terbuka akan mengurangi rasa cemas dalam berinteraksi. Ingat, bukan seberapa banyak orang yang kita kenal yang penting, tetapi seberapa dalam hubungan tersebut. Dari hubungan yang berkualitas, kita bisa merasa didukung dan tidak sendirian. Cobalah untuk mengajak teman dekat kita untuk melakukan aktivitas yang kita nikmati bersama. Ini tidak hanya meningkatkan kedekatan, tetapi juga membuat kita merasa lebih nyaman. Semakin kita terbuka dengan orang-orang terdekat, semakin kita bisa membangun ikatan yang lebih dalam dan penuh kepercayaan. Jangan lupa untuk subscribe channel Ruang Tumbuh untuk konten lainnya yang bermanfaat. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.